Ahli bahasa dari Universitas Indonesia mengungkap metode keilmuan yang digunakan dalam menganalisis bukti komunikasi digital berupa percakapan WhatsApp dan rekaman suara yang menjadi bagian dari proses penyidikan dalam sebuah perkara hukum. Keterangan ahli dihadirkan Jaksa KPK pada sidang lanjutan perkara dugaan perintangan dan suap PAW Harun Masiku kepada KPU dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Kamis 12 Juni 2025. Ahli tersebut adalah ahli bahasa dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Dr. Franz Assisi Datang. Ia menjelaskan pernah memberikan keterangan ke penyidik KPK selama lebih dari 10 jam pada tanggal 28 Januari 2025 mulai pukul 8 pagi hingga 7 malam. Ahli memaparkan ilmu linguistik forensik adalah cabang dari ilmu bahasa yang secara khusus menelaah data-data bahasa yang terkait hukum. Analisis tidak hanya berdasarkan makna kamus, tapi juga mempertimbangkan konteks percakapan. Ia mencontohkan dalam kasus-kasus korupsi, penggunaan bahasa dalam teks seringkali tidak transparan, bahkan penuh dengan istilah yang bersifat politis dan konotatif. Menurutnya, semakin tinggi jabatan seseorang, makin rumit pula struktur kalimat atau istilah yang digunakan dalam komunikasi. Saya mulai diperiksa pada pukul 8 dan baru berakhir pukul 19 malam. Hanya istirahat untuk makan siang. Ada jeda, baik. Nah, kemudian juga sempat disampaikan oleh penyidik ada kasus posisi, ada ilustrasi kasus, di mana di dalam kasus itu ada tadi yang ahli sampaikan ada percakapan WA, ada sadapan telepon dan sebagainya. Nah, kemudian pada saat tadi ahli menjawab poin-poin pertanyaan yang disampaikan oleh tim penyidik, bagaimana metode atau sisi keilmuan yang ahli lakukan untuk menganalisa, misalnya ada komunikasi WA, tahapan apa yang ahli lakukan untuk menganalisa? Silakan ahli. Ya, dalam setiap kasus yang dimintakan kepada saya oleh baik oleh penyidik polisi di Polres, Polsek dan di KPK yang untuk kasus ini, saya pertama-tama meminta penyidiknya menjelaskan secara lisan latar belakang semua kasus secara lengkap. Karena saya mempertaruhkan ilmu saya untuk dalam sebuah kasus. Jadi saya tidak mau melakukan secara terburu-buru. Bahkan kalau BAP dikirim ke saya, biasanya saya lakukan bisa berminggu, seminggu, 2 minggu. Kalau kasusnya sangat berat, itu bisa memakan waktu sampai penelitian saya. Misalnya kasus pemalsuan, saya melakukan penelitian ke arsip-arsip dan pusat arsip yang sering saya kunjungi itu arsip nasional. Jadi berdasarkan data-data yang saya dapat, saya melihat lagi kasusnya, baru saya memberikan keterangan. Nah, untuk kasus ini bukan hanya teks bahasa, tetapi saya meminta penjelasan penyidik untuk beberapa hal yang penting, begitu. Misalnya apa itu yang bagi ahli itu penting sehingga butuh penjelasan yang lebih detail lagi? Bukti rekaman misalnya. Pertama saya tanyakan kepada penyidik, apakah sudah dikonfirmasi oleh ahli bidang IT bahwa suara yang ini identifikasinya ini, suara yang ini identifikasinya ini. Mereka katakan sudah. Kemudian apakah transkrip WA ini benar-benar dari HP yang bersangkutan? Mereka katakan iya, seperti itu. Nah, ini masih umum lagi ahli sebelum saya nanti masuk kepada poin-poin chat WA, sadapan dan sebagainya. Nah, ini untuk komunikasi, kita kepada komunikasi yang bentuknya teks. Bisa tolong ahli sampaikan, kalau tadi ahli bilang itu lebih condong kepada yang saya pahami ya, semantik. Nah, ini untuk komunikasi, khususnya komunikasi aplikasi WA lah. Bahwa saat ini bisa kita pahami apakah juga tingkat pengetahuan, wawasan itu juga ikut dalam menentukan kata-kata kalimat yang kita ketik, kita susun dalam aplikasi WA itu. Bisa tolong ahli sampaikan. Salah satu kesulitan ketika saya membaca teks WA misalnya, konteksnya itu terbatas. Kalau saya mendapat bukti rekaman video dan lain-lain, konteksnya sangat luas. Saya bisa melihat mukanya, bisa mendengar dengan baik suaranya. Tetapi kalau teks WA itu terbatas pada huruf-huruf
kata kalimat yang ada di dalam WA tersebut. Oleh karena itu, saya sering menanyakan kepada penyidik, ini dalam hal apa? Data seperti ini sebenarnya latar belakangnya apa? Seperti itu. Jadi, saya tidak serta-merta menafsirkan sebuah teks secara gampang begitu, tetapi melalui penelaahan yang cukup lama. Kenapa? Karena dalam sebuah kasus hukum, keterangan yang saya berikan itu akan berakibat sangat besar bagi terdakwa misalnya. Saya selalu memegang itu. Dan kami para ahli forensik, kebetulan saya anggota forensik UI, semua bidang forensik, selalu dalam pertemuan-pertemuan kami menekankan itu bahwa keterangan yang kita berikan, meskipun kita ahli menyampaikan keahlian kita, akan berdampak pada masyarakat. Kembali yang tadi kami tanyakan ahli bahwa dalam menyusun kata-kata, kalimat dalam komunikasi WA, apakah juga tadi basic, kalau tadi ahli juga sampaikan ada latar belakang keilmuan, kemudian wawasan pengetahuan, level jabatan, status sosial, apakah itu juga Betul. menjadi bagian dalam isi kata-kata penentuan, kata-kata penyusunan kalimat dalam teks WA misalnya? Betul ahli sekali. sampaikan. Ya, untuk hal ini saya bisa katakan bahwa untuk kasus yang seperti sekarang ini, pengalaman saya itu sudah cukup lama. Jadi misalnya satu kasus yang saya sebutkan, kasus korupsi yang melibatkan mantan Sekjen Golkar, saya juga ahlinya, dan saya waktu itu bisa menjelaskan arti kalimat-kalimat itu, dan yang saya alami dalam kasus-kasus korupsi adalah, atau pengalaman saya, teks-teks itu penuh teka-teki, tidak transparan, tidak lugas seperti percakapan biasa. Dan untuk hal seperti ini, sebagai ahli, saya punya pengalaman bahwa teks-teks yang berkaitan dengan politik, sosial, korupsi, dan lain-lain, itu harus diteliti lebih jauh. Tidak sederhana. Ali juga menyampaikan ia selalu menjadikan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai rujukan awal. Namun, ia menegaskan tidak semua penggunaan bahasa sehari-hari mengikuti arti kamus secara harfiah. Dalam komunikasi digital, termasuk chat WA, Ali juga menyoroti peran emoji, huruf kapital, dan gaya penulisan yang bisa menunjukkan ekspresi atau emosi tertentu. Ali menegaskan, dalam komunikasi dua arah, baik melalui teks maupun lisan, kedua pihak pada umumnya memahami konteks percakapan. Itulah yang menjadi dasar dalam menganalisis makna secara lebih mendalam dalam linguistik forensik. Penyusunan kata-kata, pilihan kata-kata dalam komunikasi WA ini, ya tadi, pengetahuan apakah semakin tinggi level pengetahuan, jabatan, semakin simple isi chatnya, atau bagaimana dengan pola yang pada umumnya? Tolong ahli sampaikan. Kalau pengalaman saya, semakin tinggi jabatan, semakin berusaha untuk menyampaikan sesuatu secara rumit. Jadi harus dianalisis. Ya, misalnya bahasa politik, ketika seorang menteri berbicara misalnya akan diamankan, itu bukan berarti harafiah seperti kata aman, bisa berarti itu akan diteruskan atau akan dihentikan. Jadi bahasa politik itu penuh dengan makna-makna yang konotatif dalam istilah ilmunya. Jadi harus dipahami secara politik juga. Begitu, harus dipahami. Jadi setiap penggunaan bahasa itu harus dipahami konteksnya. Nah, itu dalam ilmu kami itu dipelajari juga kapan kita menafsirkan sebuah kata secara harafiah, kapan kita harus melihat dari konteks yang lain, seperti konteks sosial, konteks politik, seperti itu. Nah, kemudian ini juga basic ilmu kayak kita di sekolah, kan kita ada kamus besar bahasa Indonesia KBBI. Nah, apakah ahli juga salah satu pedoman awal sebelum memaknai, menganalisa suatu kata menjadi kalimat, apakah tadi kembali lagi pemaknaan itu salah satunya melandaskan pada KBBI? Ya, saya
ketika berdebat atau berdiskusi dengan ahli bahasa yang lain, saya selalu mengatakan bahwa pegangan kita pertama adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena itu produk negara, produk legal sebuah pemerintahan. Ketika kata-kata di dalam kamus itu sudah dituliskan dan dimasukkan ke dalam tulisan itu lalu diberi makna, maka kita ikuti makna tersebut. Akan tetapi tidak semua orang menggunakan kata dalam bahasa Indonesia persis seperti dalam kamus, tidak, tetapi sesuai dengan konteks. Dan kamus itu mempunyai keterbatasan. Keterbatasannya apa? Dia lebih tertinggal dari makna-makna yang diberi oleh masyarakat ketika masyarakat menggunakannya. Tapi dia mempunyai fungsi legal karena produk negara. Nah, ini tadi Ali mengatakan ada konteks. Jadi kalau tadi sisi ada dua belah pihak komunikasi, kita masih fokus kepada komunikasi chat WA ya. Ketika SMS, pesan dan sebagainya. Nah, kami tanyakan dulu Ali kaitannya dengan psikologi kedua belah pihak yang komunikasi, yang pastinya tadi aspek ilmu pengetahuan, wawasan, jabatan dan sebagainya. Nah, pendapat ahli untuk konteks komunikasi dengan tadi basic keilmuan, jabatan dan sebagainya, apakah kedua belah pihak ini komunikasi pasti tahu konteks apa yang dikomunikasikan dalam percakapan itu? Tolong dijelaskan ahli. Betul sekali. Jadi dalam konteks antara dua pembicara atau lebih di dalam sebuah WA, misalnya percakapan WA atau percakapan langsung pun, orang bisa menggunakan kata-kata yang sudah dipahami oleh keduanya atau satu kelompok itu. Jadi konteksnya itu mereka pasti sudah paham. Tidak mungkin tiba-tiba membicarakan sesuatu jadi tanpa konteks. Kalau seperti itu pasti dari satu pihak mengatakan, ini dalam hal apa? Ini kaitannya apa? Ini maksudnya apa? Kalau pertanyaan seperti itu berarti yang satu pihak pendengar misalnya atau lawan bicaranya itu belum masuk di dalam konteks. Tapi kalau dia katakan oh iya setuju, mantap atau apalah, itu berarti dia sama konteksnya dengan si pembicara itu. Gitu. Nah, saat ini kan kita juga ikuti perkembangan zaman dengan emoji like misalnya, emoji smile. Apakah mengikuti perkembangan zaman, makna-makna emoji ini pun bisa dibilang ya tadi ada kesamaan komunikasi kedua belah pihak yang melakukan komunikasi di pesan itu. Bisa tolong Ali sampaikan? Ya, bahkan bukan hanya emoji. Saya pernah ditegur oleh profesor saya. Dia tanya, kenapa kamu pakai huruf kapital semua? Saya bilang, oh maaf Bu, ternyata itu ada maknanya. Penulisan menggunakan kapital. Pilihan kapital, apakah dia itu bahala atau jadul, ada juga maknanya ke sana. Bisa Ali sampaikan? Ternyata ada pihak yang melihat huruf kapital itu satu formal, yang kedua mungkin sedang marah atau tegang. Nah, kalau emoji kan ada gambarnya. Emoji itu mendukung percakapan, dan kami dalam yang tadi bidang linguistik pragmatik itu kami juga teliti. Jadi antara gambar dengan kata itu selalu ada hubungan, ada kaitan. Tidak mungkin seseorang kecuali dia salah pencet seperti saya. Contoh yang saya katakan tadi. Lalu saya bilang, aduh maaf Bu, HP saya lagi error, jadi keluarnya semua huruf kapital gitu, seperti itu. Karena dia seorang profesor, tentu bagi saya sebagai pembimbing saya juga, maka tidak pantas menggunakan seperti itu. Lalu saya minta maaf. Nah, saya dalam percakapan atau banyak orang dalam percakapan WA tidak menggunakan kata, hanya menggunakan emoji seperti terima kasih, maaf dan lain-lain. Itu biasa digunakan, atau tertawa. Itu dibahas di dalam yang kami sebut hubungan antara teks dengan gambar. Jadi semua ada maknanya ya? Ada maknanya. Dan kembali lagi penegasan kedua belah pihak tahu konteks apa yang dibahas. Baik, ahli. Sebagai informasi, Hasto Kristianto terjerat perkara perintangan penyidikan KPK dan dugaan ikut menyuap anggota KPU senilai 400 juta rupiah terkait PAW buronan KPK Harun Masiku.
Dalam pembuktian perintangan penyidikan, jaksa sebelumnya menghadirkan penyidik KPK yang bertugas melaksanakan operasi tangkap tangan atas tertangkapnya mantan anggota KPU Wahyu Setiawan awal tahun 2020 lalu. Jaksa hadirkan penyidik senior KPK Rosa Purbobekti dan kawan-kawan untuk menguatkan dakwaannya atas keterlibatan Hasto dalam perintangan penyidikan KPK saat hampir terkena OTT di PT IKA bersama dengan Harun Masiku 8 Januari 2020.